Haleluya, anak-anak muda. Puji Tuhan, kita bersuka cita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan buat kita semuanya, khususnya anak-anak muda di tempat ini. Kita bersama-sama memuji, menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sebab di dalam rumah Tuhan kerinduan setiap hati kita untuk memuji, menyembah dan menikmati semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari semua anak-anak muda, mari kita nikmati untuk ada di dalam rumah Tuhan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, berdiam baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu
pujian dari hati kami untukmu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, Engkau yang setia, Engkau yang mulia, besar kebaikan-Mu Tuhan, besar kemurahan-Mu, tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Yesus Tuhan hadir di sini saat kita menyembahnya. Kita nyatakan pada Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, haleluya, haleluya. Inilah pujian dan sembah dari hati kami Tuhan. Yang terbaik kami bawa kepadamu Yesus. Sebab Engkau Tuhan, penyelamat kami. Engkau Yesus Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Sehingga kami berikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Kau hadir nyata di tempat ini Tuhan. Saat kami memuji menyembahmu Tuhan, Engkau hadir Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Bapa, dan kasih-Mu sudah mengalir di tempat ini memenuhkan kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga Bapa, setiap kami Tuhan beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kami semuanya Tuhan membebaskan setiap roh kami untuk ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, kami menolak, menghancurkan segala pekerjaan setan, iblis, penipu, segala kuasa kegelapan, roh jahat, pengganggu, pengacau dalam nama Tuhan Yesus. Intimidasi setan tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini, kita tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya sapa sebanyak-banyaknya, katakan kepada mereka, mari kita beribadah dengan bersuka cita. Iya, kaum laki-laki boleh salam ke kaum perempuannya, keluar dari kursinya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Sebab setiap kita semuanya sudah memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab hidup yang kita pilih semuanya sungguh berarti di dalam Yesus Tuhan. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janji. Yesus, Kaulah sahabat
jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya percaya kita punya sahabat Yesus Tuhan namanya. Amin. Haleluya. Jikalau saudara percaya, saudara harus bersuka cita karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Mari semua bangkit berdiri, kita puji tinggikan nama Tuhan. Sebab dia Yesus Tuhan, dia firman yang menerangi setiap jalan hidup kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan yuk untuk Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari, katakan pada kanan kirimu, tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus tiap sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagi siapa kemenangan? Bagi siapa? Bagi kita, amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku. Yuk katakan dengan imanmu, hadapi segala tantangan, tak pernah ragu karena dia bersama, setia dengan kuasa mulia. Sama-sama lambaikan kedua tanganmu. Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Semuanya mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab dia yang senantiasa memberikan kemenangan. Dan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir.
Perkasa di bumi, di surga, yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kemuliaan hormatannya lah bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami bisa datang Tuhan beribadah kepadamu. Terlebih lagi Tuhan umatmu, pemuda-pemudi, remaja yang di lawatanmu sudah terjadi luar biasa atas setiap mereka Bapa. Tidak satu pun kau lalui. Biarlah pertemuan dengan Engkau menjadi milik setiap mereka Tuhan Yesus, sehingga pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik mereka, membuat mereka semakin melekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin hidup di dalam kehendak-Mu, semakin hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar mereka menerima kebenaran-Mu yang menguatkan, meneguhkan, memberkati, bahkan memperlengkapi setiap mereka. Biar melalui kebenaran firman-Mu ini Kau berbicara bagi setiap pemuda dan remaja ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus waktu-waktu hingga pada akhirnya, biarnya lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersati mengusirkan segala pikiran setan, kegelapan pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan, tidak fokus kepada firman Tuhan, bermain-main beranjak keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami usirkan semua, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga, ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, karena bukan kuat dan gagah. Kami tahu semuanya oleh karena Roh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk, pemuda-pemuda remaja yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Nah, setiap pemuda-pemudi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena apa? Bersukacita karena apa saudara? Coba dulu katakan kepada kiri kanan saudara. Saudara bersukacita karena apa? Iya, karena nama saudara terdaftar di sorga. Ingat itu Lukas 10 ayat 20 ya. Jadi saudara bersukacita karena nama saudara terdaftar di sorga. Atau saudara belum percaya namanya terdaftar di sorga. Siapa yang sudah percaya namanya terdaftar di sorga? Katakan saya. Loh, belum semua mengangkat tangan. Semua mengangkat tangan ya.
Siapa yang sudah percaya namanya terdaftar di surga? Katakan saya. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah ya. Nah, karena firman Tuhan berkata, nah ya, di dalam Lukas 10 ayat 20 ya. Nah, ingat firman Tuhan ini ya. Haleluya. Nah, jadi tugas bagi setiap pemuda remaja supaya besok hari ada games, saudara, firman Tuhan, saudara tahu ya. Jadi jangan menganggap remeh dengan firman Tuhan, apalagi sudah berulang-ulang disampaikan, harusnya sudah ada di hati. Ya jangan hanya di sini di pikiran. Kalau di pikiran bisa lupa, ya kan? Tapi kalau sudah tersimpan di dalam hati, firman Tuhan itu termeterai oleh Roh Kudus sehingga firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja. Yuk semua baca ya. Lukas 10 ayat berapa? Iya, yang kuat menjawabnya. Lukas 10 ayat? Iya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk semuanya fokus ya. Handphonenya dinonaktifkan tentunya. Karena saatnya saudara menerima firman Tuhan. Mari baca bersama-sama 1, 2 ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, jadi kita harus lebih bersukacita lagi karena kita yakin, karena percaya. Saudara yakin dan percaya bahwa nama saudara sudah terdaftar di mana? Di sorga. Haleluya, karena nanti pada saat bunyi sangkakala, maka nama saudara akan dipanggil satu persatu. Ya, dengan nama yang baru, tentu saudara tahu nanti namanya, nama saudara itu siapa. Ya, nanti akan ada panggilan. Ya, pada saat saudara sangkakala Allah berbunyi, nah nama saudara dipanggil, saudara ada. Kenapa? Setia di dalam Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Maksudnya jangan lebih bersukacita karena roh-roh jahat itu bisa kita taklukkan di dalam nama Yesus. Iya kan? Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat berapa? Iya, 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Katakan saya. Iya, saudara catat ya. Tadi Lukas 10 ayat 20, sekarang Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Tuhan Yesus. Setan-setan. Jadi tidak satu setannya, saudara sendiri. Ya, setan-setan itu banyak. Nah, tetapi saudara, kalaupun saudara sendiri tapi ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Nah ya, untuk bisa menaklukkan setan-setan tadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Nah, kita punya musuh saudara namanya setan. Nah ya, jadi itu musuh kita. Haleluya. Kalau musuh itu harus diapakan? Diusir, dikalahkan, bukan ditemani. Ya, makanya konsentrasi dengan firman Tuhan, jangan mau diganggu oleh setan-setan ya. Saudara buka handphone, nah saudara nanti tertawa sendiri-sendiri. Padahal saudara, nah ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Nah saat ini, nah ya, jadi mari bersukacita saudara. Lebih daripada karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, jadi tiap-tiap hari harus mengusir roh-roh jahat tersebut. Haleluya. Nah ya, karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, tanda-tanda orang percaya. Jadi tanda orang percaya itu harus mengusir setan. Haleluya. Tanda orang percaya, salah satu tanda orang percaya, dia mengusir setan-setan demi nama siapa? Tuhan Yesus. Makanya tiap-tiap hari saudara harus mengusir setan. Karena setan itu masih ada saudara. Ya, kalaupun saudara sudah anak Tuhan, bukan berarti saudara lengah. Ya, saudara lengah, saudara tidak peduli dengan situasi dan keadaan, harus lebih peduli karena punya musuh namanya setan. Ya, musuh itu saudara bukan ditemani. Musuh itu pasti berusaha untuk menjatuhkan saudara. Gak mungkin untuk mengangkat kehidupan saudara. Iya kan? Tidak mungkin, pasti berusaha untuk menjatuhkan, mengalahkan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ayat B-nya, pencuri datang untuk
mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat, sangat keji sekali setan tersebut. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu nyantai, anak-anak Tuhan tidak peduli dengan kehidupan rohaninya, padahal setan itu begitu ganas, ya begitu sadis saudara ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi gak main-main. Jadi anak Tuhan juga harus saudara sungguh-sungguh tidak main-main untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Harus sungguh-sungguh saudara. Karena setan itu juga sungguh-sungguh untuk melakukan aksinya. Melakukan visinya. Ya sudah dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Supaya anak Tuhan itu tahu. Oh ternyata setan itu sangat sadis. Musuh kita itu sangat sadis. Mencuri. Nah ya mencuri. Nah kehidupan saudara. Mencuri kesehatan saudara, mencuri masa depan saudara. Kemudian apa? Ini tadi dibunuh dan dibinasakan. Kalau bisa dibinasakan, ya tidak memperoleh hidup yang kekal, tidak ke sorga, tapi binasa, masuk ke dalam penghukuman kekal atau neraka. Nah itu tadi. Nah ini saudara visi daripada setan tersebut. Jadi makanya saudara yang pemuda-pemudi di dalam Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan. Masa muda saudara hidup dalam Tuhan. Makanya ayo mari bersungguh-sungguh. Haleluya. Jadi ingat ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oh luar biasa ya. Jadi itu sukacita kita saudara ya. Bukan keadaan situasi yang saudara hadapi. Jangan karena duitnya banyak, uangnya banyak saudara sukacita. Saya percaya itu bukan sukacita ya sekedar ini saja ya. Dia happy aja, gembira. Karena nanti apa saudara? Habis. Nah ya, habis nanti duitnya, habis uangnya, habis sukacitanya. Nah jadi bukan karena itu ya. Misalnya saudara hari ini beruntung. Nah saudara bersukacita. Tapi besok kalau tidak beruntung, nggak bersukacita. Jadi bukan itu saudara yang membuat kita bersukacita. Haleluya. Tapi kenapa? Nama kita terdaftar di surga. Ya itu ya. Nama kita terdaftar di surga. Nah sebelum kita kepada intinya saudara, bahkan firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama ya. Dicatat yuk supaya tidak ini. Ya pikirannya mengembara ya tapi bisa fokus. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 4, 1, 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi kita baca 1, 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yuk mari kita ganti saudara dengan saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepada saya apa yang diinginkan hati saya. Haleluya. Haleluya. Ada kan keinginan hati saudara kan? Coba tanya dulu kiri kanannya, apa keinginanmu hari ini ya? Tanya dulu yuk. Yuk tanya dulu yuk. Loh, tanya jangan berdiam. Tanya sudah kiri kanannya, apa yang diinginkan hatimu hari ini ya? Sebutkan saja yang sangat ini sekali. Sangat ingin sekali ya. Kalau bisa hari ini dinyatakan. Haleluya. Nah makanya bergembira karena Tuhan. Ya supaya Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sudah haleluya semuanya sudah mengerti ya. Digantikan dengan saya. 1, 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepada saya apa yang diinginkan hati saya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dijadikanlah bagi setiap pemuda-pemuda remaja ya. Apa yang diinginkan hatimu, maka Tuhan memberikannya karena saudara bersuka cita, karena saudara bergembira di dalam Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita sambung saudara ya. Kita akan terus berjuang untuk hidup dalam Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Karena waktu berjalan terus ya, tidak bisa kita hentikan. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat. Nah ya, sudah semakin mendekat saudara ya. Jadi kita jangan bosan-bosannya saudara untuk mendengarkan ya.
bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin mendekat, karena itu memang kenyataan. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita lebih lagi. Pemuda-pemuda remaja ini juga harus lebih mempersiapkan dirinya lebih lagi. Makanya kita harus berjuang terus untuk kehidupan rohani kita, untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Lukas 13 ayat 24. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lihatlah ya, karena mereka memakai caranya sendiri, pengertiannya sendiri. Saudara nggak bisa, mereka nggak menemukan jalan. Kalau dengan caranya sendiri, pengertiannya sendiri, atau mungkin apa yang didengar-dengar, saudara yang tidak seturut dengan firman Tuhan itu dikerjakannya, itu lakukan. Dia tidak menemukan jalan, makanya dia tidak bisa masuk melalui pintu yang sesak tersebut. Nah saudara ya, jadi Sabtu yang lalu kita sudah berbicara kenapa melalui pintu yang sesak. Nah ya, sekarang kita sambung saudara. Sebab aku berkata kepadamu, dikatakan banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Nah ya, oleh sebab itu, nah dengan kebenaran firman Tuhan ini mari membukakan mata rohani kita. Membukakan apa saudara? Mata rohani kita ya, supaya kita semakin mengerti dan kita semakin mempersiapkan diri. Oleh sebab itu kita mau berkorban, mau bayar harga, mau menyangkal diri untuk mengikut Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami kalau tidak mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kami tidak akan sampai ke Jogja ya. Tidak akan sampai saudara, tapi karena kami mau berjalan mengikuti keinginan kehendak Tuhan, makanya kami mau sampai ke Jogja ya. Karena pelayanan kami di Sumatera Utara, di Pematang Siantar itu sudah besar ya. Jemaatnya sudah ratusan dan sudah punya gedung, punya fasilitas, punya banyak pelayan-pelayan saudara ya. Punya full timer, punya banyak cabang-cabang saudara. Nah ya. Tetapi, ini tadi kami mau tinggalkan itu, saudara, membuka lagi. Nah di kota Yogyakarta ini kenapa saudara? Yang tadi karena mau berjalan dalam keinginan dan kehendak Tuhan ya. Mau membayar harga, menyangkal diri untuk itu ya. Kalau tidak saudara, kalau pemakai logika tentu saudara, apalagi ini ya untuk kenyamanan, keinginan daging, tentu tidak akan mau. Jadi marilah pemuda-pemuda remaja juga maulah ambil bagian ya. Walaupun saudara mungkin itu berisiko menurut saudara, tetapi sepanjang saudara di dalam kebenaran, maka itu tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi tiap-tiap hari harus berjuang saudara mengerjakan keselamatan ya. Tiap-tiap hari saudara harus berjuang, jangan malas. Ya, jangan malas saudara, jangan diabaikan begitu saja. Ayo saudara harus berkomitmen karena waktunya tinggal sedikit lagi. Haleluya. Supaya apa? Keselamatan itu nantinya saudara tetap menjadi milik saudara. Haleluya. Sehingga keselamatan untuk menjadi milik yang pasti nantinya akhirnya dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah saat ini kan saudara sudah diselamatkan, puji tamat Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Diberikannya cuma-cuma, ya cuma-cuma loh, haleluya. Nah cuma-cuma diberikan ya, cuma-cuma diberikan. Yaitu orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi setelah di dalam keselamatan tadi, keselamatan itu harus dikerjakan. Amin, haleluya. Nah yang harus dikerjakan saudara terus menerus ya. Makanya ayo setiap kita jangan menganggap rendah keselamatan tersebut. Amin. Jangan menganggap remeh ya. Atau mengabaikan begitu saja. Nah tetapi saudara harus membayar harganya. Harus apa saudara? Membayar harganya ya. Harus ada harga yang dibayar. Nah untuk mengerjakan, untuk mempertahankan keselamatan tersebut, supaya tetap menjadi milik anak-anak Tuhan. Haleluya. Bukan seperti Esau saudara. Mari kita lihat dahulu ya. Nah ini kita lihat. Yuk Kejadian 25. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Gak apa-apa ya kita membacanya ya. Sudah dari layar? Sudah ya, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya. Haleluya.
Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu, menganggap rendah dan memandang ringan ya hak kesulungan tersebut. Nah, kita bisa belajar daripada kehidupan ini ya Esau tersebut. Nah, dikatakan tadi ayat 25, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu ya. Jadi Yakub ini suka memasak, Saudara. Ya, suka memasak. Ya, dia anak rumahan, tapi Esau ini suka apa? Esau suka apa? Iya, yang cepat jawabnya, berburu. Nah ya, jadi satu saat Saudara, nah ya Esau ini pulang. Ya, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, lelah dari padang. Jadi kalau Saudara lelah dengan hidup Saudara, ya, lelah dengan kegiatan atau aktivitas Saudara, lelah ya dengan sekolah, mungkin studi, perkuliahan atau pekerjaan, ya lelah Saudara untuk ya menghadapi hidup Saudara. Di sini perlu hati-hati. Haleluya. Pasti setiap orang kan pernah mengalami kelelahan kan? Nah, lebih daripada hari-hari yang ini, yang lain Saudara. Nah, seperti Esau ini dia lelah. Bisa saja Saudara Esau ini gak berhasil berburu ya, dia gak mendapatkan apa-apa. Makanya dia lelah, dia capek Saudara. Nah ini tadi, nah perlu hati-hati, tetap berjaga-jaga saat Saudara lelah. Haleluya, untuk menghadapi hidup Saudara. Mungkin Saudara bosan, jenuh, aduh kok begini-begini saja ya. Atau Saudara mengerjakan sesuatu belum berhasil, Saudara lakukan lagi belum berhasil. Yang seperti Saudara inginkan, yang seperti yang Saudara mau. Tapi kita belajar dari Esau. Haleluya, saat Saudara lelah harus berhati-hati. Amin. Haleluya. Nah ya, nah Saudara kasih dalam nama Yesus supaya setiap tindakan keputusan yang kita buat, yang kita lakukan itu tidak salah. Karena kalau sudah lelah itu Saudara, nah kerap sekali yang bermain apa Saudara? Daging pemikiran kita. Kita bisa gak dipimpin Roh Kudus lagi, makanya udah ambil keputusan yang cepat tepat aja menurut kita. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Nah sampai seperti Esau ini seharusnya dia gak seperti itu. Tapi karena keadaan lelahnya tadi membuat dia Saudara mengambil keputusan yang salah. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Nah dikatakan sekali lagi, karena aku lelah, aku memerlukan itu. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom artinya merah. Ya. Tetapi kata Yakub, Saudara, ya Yakub ini cerdik. Ya, Yakub ini cerdik karena dia tahu Saudara hak kesulungan tersebut, dia mengerti. Ya, anak sulung itu dia tahu, dia sangat mengerti sekali. Makanya ini Saudara kesempatan bagi Yakub untuk mendapatkannya. Berikanlah kiranya ya, kemudian apa dikatakan? Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, kan banyak. Enggak banyak lah kita katakan ya dalam nama Yesus. Kan ada Saudara. Orang-orang menjual apanya? Imannya. Ya, menukarnya dengan apa? Mungkin dengan profesi, pekerjaan. Ya, dengan teman hidup, atau supaya dia diterima di lingkungannya, dijual imannya, dijual keyakinannya, dijual kepercayaannya Saudara, ya untuk mendapatkan ya apa yang diinginkannya, tentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah sama seperti Esau tadi, ya saat Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Sebentar lagi akan mati, padahal masih panjang usianya.
Ya, nah ini tadi karena lelah, akhirnya apa? Putus asa. Enggak lagi saudara dalam kebenaran, tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Yang untuk apa hidup ini cuma sebentar kok. Muda itu kan sebentar. Untuk apa itu ibadah-ibadah? Untuk apa itu ibadah muda-mudi? Untuk apa itu melayani? Untuk apa itu? Nah, berdoa untuk apa itu? Memuji, menyembah Tuhan untuk apa itu semua? Ya, kadang-kadang lebih tergiur dengan apa yang dilihat. Nah, tadi kan sepanjang jalan, ya saudara kesini banyak hal yang saudara lihat kan? Banyak hal yang saudara lihat, apalagi nah ini hujan saudara, banyak orang berhenti ya di kafe-kafe, di keramaian. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah bisa ya kita disuntik, lihat kan lebih enak seperti itu. Untuk apa ibadah? Untuk apa ibadah? Ini hujan, tidur aja kan gak apa-apa. Besok kan masih bisa, minggu depan kan bisa, Sabtu depan kan bisa. Harusnya diterobos oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah ya, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi ini tadi menganggap rendah tadi. Menganggap rendah. Padahal sebetulnya pasti Esau ini tahu saudara hak kesulungan itu. Ya, dia tahu saudara. Ya, apa itu hak kesulungan? Tapi ini tadilah karena lelah, karena capek tadi saudara dengan hidup. Makanya dia katakan, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Wow, ya, karena Yakub ini sangat mengerti, makanya dia sungguh-sungguh untuk mengejarnya. Haleluya. Jadi nggak begitu saja dia kasih saudara yang merah-merah tersebut, ya kacang merah tadi. Nah ya, tapi Yakub berkata, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Ya, diikuti permintaan daripada Yakub. Esau mengikuti saudara. Bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lihat. Karena apa saudara? Makanan. Kenapa saudara? Merah-merah. Ya, merah, dilihat mata, tergiur. Ya. Tergiur saudara. Kenapa saudara? Ya, karena keinginan daging tadi, mungkin karena lapar. Dibuat segala cara, yang penting nah keinginan daging tadi bisa terpenuhi. Tapi ujungnya apa saudara? Menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Ya, Esau itu menganggap rendah, dijualnya hak kesulungannya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Jadi anak-anak Tuhan, jangan menganggap rendah dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, Tuhan Yesus membayar harga untuk itu. Dia tinggalkan surga, dia datang ke dunia. Bahkan saudara mengambil rupa sama seperti kita, bahkan menjadi apa? Hamba. Bukan menjadi raja. Dia tinggalkan surga untuk kita diselamatkan, bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Supaya kita ini bisa diselamatkan. Kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Bayar harga sangat mahal. Nyawanya saudara diberikan. Nah ya, jadi mari kita belajar saudara ya, supaya enggak tergiur. Ya, pasti saudara ya ini ya bisa terjadi dalam kehidupan saudara, ditawarkan. Gak usah lah melayani, gak usah ikut-ikut Tuhan. Ayo masa muda sekali saja. Yuk nikmati hidup ini. Nah itu kenapa saudara? Nah orang berkata seperti itu, dia karena gak mengerti kebenaran. Saudara yang sudah mengerti kebenaran jangan mau ikutin kata-kata seperti itu. Haleluya. Yang saudara ikuti adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi mari bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Ya supaya saudara tahu menghargakannya. Amin. Ya, tidak menganggap remeh, tidak menganggap ini rendah, ya. Tidak saudara, mengabaikan begitu saja. Hak kesulungan saudara. Nah, yaitu menerima warisan yang sudah ditetapkan sebagai anak sulung itu biasanya itu beda dengan anak kedua dan seterusnya, ya. Anak sulung itu saudara, dia menerima warisan ya sebagai anak sulung itu 2 kali lipat ganda daripada yang lainnya. Ya. Warisan itu orang tua itu diturunkan kepada anak sulung tadi. Haleluya. Ya, jadi lebih daripada anak kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ini sangat berharga, makanya Tuhan meminta anak yang sulung saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Amin.
Jadi kita sudah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Nah ya, kita sudah menjadi anak Tuhan saudara. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Makanya kita juga akan menerima warisan. Seperti firman Tuhan Roma 8 ayat 17. Yuk mari kita baca. Roma 8 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada penderitaan saudara dalam mengikut Tuhan Yesus ya, bukan karena berbuat dosa, berbuat jahat. Karena mengikut Tuhan Yesus ada penderitaan. Saudara menyangkal diri, harusnya istirahat, harusnya mengerjakan pekerjaan saudara atau tugas-tugas saudara, atau ada yang saudara kerjakan, tapi saudara mau yang membayar, menyangkal diri untuk datang beribadah. Karena firman Tuhan berkata ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita dalam pengikutan kita dalam Tuhan, kita memang menderita, kita mau bayar harga menyangkal diri, tetapi itulah nanti saudara yang akan kita terima, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menderita oleh karena mengikuti Yesus, karena melakukan kebenaran, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiba saatnya nanti saudara. Ya, mungkin di dunia ini kita enggak orang terkenal, kita orang biasa. Ya, bahkan kita nggak pernah disanjung, mungkin kita nggak pernah dipuja-puji ya. Atau saudara, lebih banyak pun kita hadapi, kita direndahkan, ya dipersalahkan, ya bahkan dituduh, didakwah, ya saudara ya. Mungkin digosip, diguncing, banyak hal. Mungkin itu yang lebih banyak daripada kita dipuja, disanjung saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalaupun begitu kehidupan kita, tapi kalau kita memang benar-benar dalam Tuhan dan kita mau menderita, kita mau bayar harga, menyangkal diri, oleh karena kita hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, melakukan kebenarannya, maka tiba saatnya kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa mau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya? Katakan saya. Wow, luar biasa saudara ya, saya menantikan itu. Nanti mata dunia akan melihat. Nah ya, oh ternyata, nah ya ternyata Dia seperti itu ya. Nah nanti orang heran saudara, kagum, disitulah nanti Tuhan akan mempermuliakan. Tapi kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, oleh karena kita mengikut Tuhan Yesus, mengikut kehendak-Nya, mengikut kebenarannya. Nah ya, karena Filipi 1:29 dikatakan, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Harus ada penderitaan, karena ini karunia Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi karunia-Nya bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu dikaruniakan saudara, tapi Tuhan karuniakan juga menderita untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi memang kita harus menderita saudara, oleh karena kita mengikut Kristus. Itu sudah ketetapan Tuhan, itu karunia Tuhan. Nah bagi kita ya saudara, tapi saya percaya, itu tidak akan membuat kita menjadi tawar hati, menjadi putus asa atau menjadi meninggalkan Tuhan saudara ya. Saya percaya, kalau kita memang hidup mengasihi Tuhan, kalaupun kita menderita, pasti kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi Tuhan, kalau saudara menderita oleh karena mengikut Kristus, itu adalah anugerah atau karunia yang sudah Tuhan berikan. Saudara jangan sungut-sungut. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan sudah menetapkan untuk itu saudara ya. Haleluya. Karena supaya nanti
pada saat Tuhan Yesus datang kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi itu sebetulnya mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan. Amin. Penderitaan itu ya kalau terjadi dalam hidup kita itu sesungguhnya mempersiapkan kita supaya kita juga nanti dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu saudara upahnya. Ya, itu upahnya yang akan kita terima. Ya. Jadi tidak hanya sekedar saudara kita menderita ya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saudara itu, nah Tuhan izinkan, Tuhan karuniakan untuk supaya kita juga saudara dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya. Amin. Haleluya. Galatia 3:29. Satu dua ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah ya, banyak janji Allah ya. Banyak janji-janji Allah bagi setiap anak Tuhan dan itu akan diberikan kalau saudara tetap menjadi milik Kristus, tetap di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Jangan khawatir tentang hidup saudara, jangan khawatir tentang apa yang dimakan, diminum, masa depan. Nah ya, hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan pasti bukakan jalan, percaya saudara ya. Kalau saudara percaya milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Haleluya. Filipi 4 ayat 13. Apa dikatakan Filipi 4 ayat 13? Hah? Filipi 4 ayat 13. Jangan lupa, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian Filipi 4 ayat 19-nya apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah itu janji-janji Allah. Makanya miliki, bagaimana janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Kalau tidak memiliki janji Allah, miliki, haleluya. Haleluya, ayo pemuda-pemudi kaya dengan firman Tuhan, kaya dengan janji-janji Allah. Supaya, nah janji Allah itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Seperti Mazmur 37 ayat 4 tadi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan, ya, bukan karena banyak uangnya. Ya saudara hari ini beruntung, hari ini saudara dapat hadiah. Tidak saudara, tapi bergembira karena Tuhan. Saudara bisa bergembira, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, di masa mudaku Engkau sudah memanggil, aku sudah hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Saudara bisa bergembira karena Tuhan. Amin. Kau baik Tuhan, kau setia, kau tidak pernah meninggalkanku Tuhan. Tapi penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku, aku bersyukur Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu kan bergembira dalam Tuhan. Haleluya. Makanya pada saat memuji, menyembah Tuhan, ayolah ekspresikan wajah saudara yang bersuka cita. Haleluya. Tadi pujian pertama apa? Pujian pertama tadi apa? Hah? Pujian yang pertama apa? Bukan penyembahan. Pujian yang pertama tadi apa? Loh, aduh Tuhan. Berarti ini perlu lagi nih bernyanyi. Hidup yang kupilih. Hah? Tadi kan sudah hadir, berapa orang masih hadir ya? Nah Sabtu depan saudara hadir sebelum jam 6. Nah ya, bersukacitalah hidup yang kupilih. Ya. Saudara bersukacita, kan pujian itu. Menikmati, membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuat apa saudara? Kita itu berarti. Haleluya. Nah kemudian pujian selanjutnya yang ketiga tadi apa? Pujian yang kedua. Iya, firman terangi jalanku. Nah saudara bersukacita lah ya, kan memuji Tuhan. Makanya yuk bertepuk tangan. Nah beberapa minggu kemarin kan sudah diinikan. Sudah diajari, sudah diinikan, dipraktekkan. Ayo dikerjakan terus menerus. Haleluya pemuda-pemudinya Tuhan. Haleluya. Nah ya, mari dikerjakan terus menerus ya. Miliki janji-janji Tuhan. Amin. Yuk miliki janji Tuhan ya. Dari mana saudara tahu janji Tuhan? Yaitu dari firman Tuhan. Nah ya, dari firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 12.
1, 2 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah ya, jadi katakan yuk, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saya percaya saudara pasti saat ini lagi ada pergumulan-pergumulan, ya, ada pencobaan-pencobaan dalam hidup saudara. Tuhan berkata tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Nah ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecut hati, ya, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi sungut-sungut, tapi bisa bergembira. Haleluya. Haleluya. Yuk mari kita kerjakan ya, kita menghidupinya ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, jadi kalau pada saat pencobaan datang dia tetap bergembira, tetap setia ikut Tuhan, tidak menurun saudara. Nah firman Tuhan berkata, nah berarti dia sudah tahan uji. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Makanya yuk mata kita memandang selalu kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Nah supaya iman kita dikuatkan, kalau kita memandang kepada dunia ini, nanti kita itu saudara seolah kita kecil ya. Kita ini sepertinya gak ada apa-apanya. Karena secara ini ya, secara apa ya, keberhasilan dunia ini, nah banyak saudara di luar sana ya daripada kita. Nanti kalau mata kita tertuju nah kepada teman saudara yang menurut nah ukuran dunia, oh dia sudah berhasil, dia sudah punya mobil, punya motor 4 mungkin, nah ya, atau dia sudah punya nah pekerjaan yang mentereng saudara, ya saudara lihat lagi, oh dia dari keluarga yang ini ya, yang baik-baik, maksudnya secara materi, oh ini pasti nanti wariskan, nanti kita bisa kecut, kita menjadi kecil, aduh aku ini gimana ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya Tuhan memberikan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Bukan apa yang kita lihat saudara ya. Bukan apa yang kita dengar atau kita ketahui di luar daripada firman Tuhan hidup kita. Bukan dikatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar atau apa yang yang kita ketahui saudara di luar daripada firman Tuhan. Tidak, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Nah ya, maka jadilah atas setiap kita saudara ya. Haleluya, pasti. Nah kita juga akan berhasil di dalam dunia ini saudara. Kita juga nanti akan berhasil. Nah untuk kehidupan yang kekal ya, kalau kita bertahan dalam pencobaan ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita terus mengasihi Tuhan ya. Pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Sering-sering saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Pada saat saudara menyembah katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan. Nah ya, supaya kasih cinta saudara itu semakin dalam, semakin dalam. Amin. Semakin melekat kepada Tuhan. Jadi gak ada satupun nanti yang memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Apapun itu. Ya, saudara tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah ya, agar kita memiliki pengertian yang benar. Kalau kita nggak memiliki pengertian benar, saudara bisa goyah nanti. Ya, haleluya. Nah kami kan karena memiliki pengertian benar, makanya kami mau tinggalkan itu semuanya. Kami memiliki pengertian benar. Kalau saudara kami memiliki pengertian salah, nah ini tidak akan kami lakukan. Tapi karena kami mendapat pengertian benar, makanya kami mau saudara datang ke kota Yogyakarta, meninggalkan ya, menurut saudara, nah tadilah ya, itu sudah berhasil saudara ya, sudah bisa dikatakan kela ya, mungkin bisa dikatakan nyaman saudara. Nah dari segi ininya ya, materi dan segala sesuatunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi karena memiliki pengertian benar, makanya saudara mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi remaja juga harus perlu ya, harus memiliki pengertian benar seturut dengan firman Tuhan. Amin, ya, supaya saudara enggak kacau, ya, supaya saudara enggak jadi enggak jadi bingung, enggak jadi tawar hati, ya, enggak jadi bertanya-tanya, loh kok begini Tuhan, ada apa, kok seperti ini, kenapa harus begini ya Tuhan,
Nah, saudara ya, tapi kalau saudara di dalam kebenaran, nah kalaupun misalnya ada pertanyaan seperti itu, pasti Tuhan akan menjawab saudara. Amin. Oke ya, jadi yuk mari saudara, berbahagialah orang yang bertahan ya dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yuk mari semakin mengasihi Tuhan. Pemuda-pemudi semakin mengasihi Tuhan. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara daripada kasih Tuhan tersebut. Amin. Haleluya. Kita lanjut saudara ya. Lalu jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Saya bacakan kembali Lukas 13 ayat 24. Saudara tetap mengikuti. Ayo tetap konsentrasi, tetap fokus pada firman Tuhan ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat ya. Jadi katakan banyak orang berusaha dengan caranya, dengan pengertiannya ya. Dan dengan apa yang diajarkan kepadanya. Tetapi menurut ininya tadi saudara ya, di luar daripada firman Tuhan tadi, tapi dia tidak mendapatkannya. Nah seperti firman Tuhan, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan mendapatkannya. Nggak dapat dia saudara ya. Hidup yang kekal tadi ya, pintu yang sesak tadi nggak didapatkannya. Karena dia nggak menemukan jalannya ya. Firman Tuhan berkata banyak, memang betul saudara, dalam dunia ini banyak. Dengan caranya banyak orang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Karena tidak menemukan jalan untuk ke pintu tersebut. Nah sekarang kita sudah menemukan, bahkan kita sudah ada di dalamnya. Haleluya. Nah saudara, kita sudah mendapatkannya. Ya, kita sudah mendapatkannya. Amin. Haleluya. Nah kan banyak orang saudara beramal, berbuat baik, membagi-bagi hartanya, ya, berbuat sosial, kemudian saudara, nah ya, mengerjakanlah apa yang menurut kepercayaannya, apa yang dia ketahui, saudara, yang membuat dia atau membawa dia seolah-olah dia akan nanti masuk kepada surga tadi. Nah ya, bisa saudara kasih dalam nama Yesus, mungkin dia menyiksa dirinya, ya, ya, bagaimana supaya, dia berkenan. Nah ya, supaya dia bisa mendapatkannya. Atau saudara mungkin sampai dia mau memberikan nyawanya. Nah ini tadi ya, yang penting aku mendapatkannya. Tapi dia tidak akan mendapatkannya. Karena jalannya atau caranya tidak benar. Haleluya. Nah kita sangat bersyukur saudara. Makanya ini kita perlu mengerjakan ini. Keselamatan kita ya. Kita perlu mengerjakan penginjilan ini. Karena banyak di luar sana saudara belum menemukan jalannya. Kita kan sudah menemukan, masa untuk diri kita sendiri. Bahkan padahal Tuhan berkata Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi Tuhan mau supaya semua orang berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Dari bangsa, suku, kaum dan bahasa. Manapun Tuhan tidak memandang bulu. Semuanya Tuhan ingin diselamatkan. Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita kan sudah ada di dalamnya. Bukan hanya menemukan jalan itu, tetapi saudara kita sudah ada di dalamnya. Masakan kita egois? Kita tidak mau saudara memberitakan jalan tersebut. Haleluya. Harus mau saudara. Amin. Kita harus mau. Ayo saudara punya teman kan? Siapa punya teman? Katakan saya. Ada teman saudara kan? Ya adalah saudara kan ini. Ada komunitasnya. Di sekolah, di kuliah, tempat pekerjaan, di lingkungannya. Iya kan? Nah saudara ayo terbebanlah, saudara doakanlah. Haleluya. Nah ya, jangan untuk diri sendiri. Haleluya. Nah ya, mari kita beritakan ya. Karena kan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Gak apa-apa saya baca, saudara dengar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Nah kita sudah mendapatkan. Nah Yesus tadi. Haleluya. Bahkan kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sehingga kita memperoleh jalan, kita memperoleh kebenaran, kita memperoleh kehidupan. Kehidupan yang kekal. Kita hidup di dunia, di bumi ini. Dan juga kita akan hidup nanti selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, kita bisa beri kepada orang-orang
di luar sana saudara tahu teman-teman kita untuk dia memilih, ayo mana kau pilih. Tapi nggak ada pilihan dan kita mengetahui memang nggak ada pilihan. Jalan satu-satunya itu hanya Tuhan Yesus. Ini kebenaran loh saudara. Haleluya. Karena Yesus sendiri berkata, ya, Yesus sendiri yang berkata, Yesus berani. Karena memang Yesus sudah berbuat untuk keselamatan manusia. Haleluya. Bahkan dunia saudara sudah tahu Yesus itu datang ke dunia. Amin. Makanya ada apa saudara? Ada Natal, ada Paskah, iya kan? Ada hari kenaikan. Tuhan Yesus Kamis kemarin kita memperingatinya. Nah, kan itu memang sudah terbukti, sudah nyata, memang benar-benar terjadi. Makanya dunia mengakui saudara. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Yesus datang dari sorga ke dunia. Nah, untuk menyelamatkan kita, makanya ada hari Natal. Haleluya, ada Paskah, ada hari kematian, ada hari kebangkitan, ada hari kenaikan, ada hari apa saudara? Pencurahan Roh Kudus. Haleluya, karena Yesus naik ke sorga, dikirimkannya Roh Kudus supaya kita tidak yatim piatu, tidak dibiarkan sendiri. Nah ya, hari Selasa, Rabu besok saudara ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudara harus datang semuanya supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus berkata, aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada di sana. Nah lihatlah, Yesus itu saudara sangat mengasihi kita, ya. Enggak mau sebenarnya terpisah daripada kita. Tetapi saudara Yesus harus melakukan karena dia mempersiapkan rumah tempat kita di sorga. Haleluya. Nah tapi diberikannya Roh Kudus pada kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Amin. Bahkan kita memperoleh kuasa pengurapan yang daripada Roh Kudus jikalau Roh Kudus turun ke atas kita. Bahkan kita menjadi saksi Tuhan. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat berapa? Ayat 8. Amin. Ya, ya. Yuk disimpan di hati ya, jangan nah saudara dengarkan saja. Nah berlalu begitu saja. Bahkan dikatakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Nah dikatakan, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, 1, 2 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain selain nama siapa? Selain nama siapa coba sebutkan. Laki-laki selain, nah tidak ada nama lain selain nama siapa? Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Yuk semuanya saudara ya. Ini sekarang yang wanitanya tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menyelamatkan kita. Ingat ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mungkin ada nama-nama lain yang bisa menolong. Ya, haleluya. Nah ya, bisa menolong saudara ya. Misalnya dalam kesulitan atau nah misalnya juga dalam ini ya, dari segi materi ada nama-nama lain saudara, tapi hanya sampai batas menolong, tapi untuk menyelamatkan gak ada. Yesus bisa menyelamatkan dan bisa menolong kita, amin. Karena Tuhan kita hidup, Dia mendengar menjawab doa kita, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bahkan dikatakan yuk Yohanes 1 ayat 12. 1, 2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji nama Tuhan ya. Setiap kita, semua orang, jadi semua orang. Ya semua orang ya. Haleluya. Makanya saudara, Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Ya. Tetapi semua orang, jadi enggak sebagian ya. Tidak hanya ya, tetapi nah suku Jawa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan, nggak ada seperti itu ya. Atau tetapi
ya bangsa-bangsa yang ada di benua Amerika yang menerimanya. Nggak ada saudara. Ya, tetapi semua orang siapapun dia, besar kecil, tua muda, kaya miskin, semua orang, haleluya, di belahan dunia ini yang menerimanya, yang menerima Yesus, ya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Amin. Jadi banyak sekali, ya anak Allah itu banyak sekali di seluruh dunia ini, banyak sekali saudara ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kita juga sudah menjadi anak Allah. Yuk, mari kita setia terus sampai kepada kesudahannya. Amin. Nah, ya. Jadi saudara sudah menerima keselamatan dan sudah ada di dalamnya. Untuk itu saudara mari kerjakan terus menerus. Amin. Berjuanglah tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari saudara jangan lengah, tetap berjaga-jaga ya. Dan jangan melepaskannya oleh karena apapun. Ya, jangan melepaskan saudara. Tetapi tetap pertahankan sampai kepada kesudahannya. Amin. Oke, seperti firman Tuhan berkata, yuk Ibrani 10:35. Satu dua ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Nah, besar upah yang menanti saudara. Mungkin di dunia ini saudara belum pernah mendapatkan upah yang besar. Ya, seperti yang saudara inginkan. Ya, di hati saudara. Nah, belum pernah saudara mendapatkannya. Ya, bagaimana ya Tuhan supaya aku dapat upah Tuhan 5 juta 1 bulan atau 10 juta, 20, 30 atau 100 juta. Mungkin saudara belum atau sampai akhirnya nanti saudara belum mendapatkannya. Tapi lihatlah ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau saudara tidak melepaskan kepercayaan, maka saudara akan menerima upah yang besar. Amin. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menantinya saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan tabung, upah kita itu ditabung. Tiba saatnya nanti dicurahkan bagi kita semuanya. Ya, sehingga penderitaan yang kita alami di dunia ini karena kita hidup dalam Tuhan, mengikut Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti. Haleluya. Haleluya, itu nanti semua terbayarkan. Bukan hanya terbayarkan tapi berlimpah lebih. Ya, jadi nggak sebanding saudara. Ya, kalaupun kita dikaruniakan menderita oleh karena mengikut Kristus, tapi upah yang besar itu tidak sebanding nanti. Ya, dengan penderitaan yang kita alami selama kita di bumi karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian Ibrani 10 kembali ayat 38-39. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadilah bagi setiap kita ya, kita adalah tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi tiap-tiap hari hidup dengan iman, hidup dengan percaya firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Dan apabila yang mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Tuhan tidak sangat berkenan kalau kita mengundurkan diri. Ya, meninggalkan Tuhan Yesus, melepaskan keselamatan kita. Tuhan sangat tidak berkenan saudara ya. Tuhan tidak sangat suka, tidak suka dengan hal tersebut. Makanya kita harus mempertahankannya. Amin. Setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Mari kita baca sekali lagi nih yuk. Ayat 39. Semua membaca. Yuk semua membaca. 1, 2 ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, jadi tidak ada satupun di antara kita yang mengundurkan diri dari Tuhan, dari pelayanan, dari kesetiaan saudara, dari ibadah, pemuda remaja, apalagi daripada mengikut Tuhan. Tapi kita semuanya mau setia sampai kepada kesudahannya. Amin.
Nah, supaya kita beroleh hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan. Jadi marilah, ayo pemuda-pemudi ya, yuk mari perlengkapi diri saudara. Nah, kerjakan keselamatan tersebut, berjuang saudara untuk keselamatan tersebut ya. Jangan menganggap rendah, jangan menganggap remeh, jangan mengabaikan begitu saja. Ayo hargakan ya. Tuhan sudah membayar harga yang sangat mahal supaya keselamatan itu menjadi milik kita saudara ya. Sangat mahal. Karena kasih-Nya, bukan karena kita siapa-siapa, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji nama Tuhan ya. Biar kasih Allah semakin nyata dalam hidup kita, bahkan kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, sampai sini kebenaran firman Tuhan. Tentu Sabtu depan kita akan sambung lagi saudara. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kita mengangkat tangan kita, saudara, kita tanda bersyukur buat cinta Tuhan, berkasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan itu sudah terbukti. Dan Tuhan juga mau supaya kita membuktikan bahwa kita cinta, bahwa kita kasih pada Tuhan. Amen. Kita mengangkat tangan kita, nyatakan segenap hatimu. Haleluya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kita katakan sekali lagi dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan
Mari pemuda-pemudi, remaja, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakanlah bahwa engkau mengasihi Dia. Katakan bahwa engkau cinta kepadanya. Katakan bahwa engkau mau mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kalaupun engkau harus menderita, tapi itu adalah karunia Tuhan dalam hidupmu. Karena dengan penderitaan oleh karena engkau mengikut Tuhan, maka itu adalah jalan kau akan dipermuliakan nanti bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya, sudah membuktikan kasihnya. Dia mau mati, dia mau datang ke dunia, dia mau mati. Dia mau memberikan hidupnya supaya saya dan setiap saudara diselamatkan. Mari kita buktikan juga bahwa kita cinta, kita mengasihi Tuhan dengan mengikut Dia sungguh-sungguh, membayar harga, mau menderita untuk mengikut Tuhan, mau ambil bagian untuk pemberitaan Injil Tuhan, mau ambil bagian untuk melayani Dia. Haleluya. Kita nyatakan sekali lagi dan segenap hati kita, Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Nyatakan segenap hatimu. Buktikan cinta-Mu padaku. Haleluya Tuhan. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Oh, biarlah kami tahu dan kami mengerti karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Semuanya padamu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau Sekali lagi nyatakan, hanya Kau menjadi tempat jawaban Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Kami hanya berharap padamu. tempatku berharap. Janji-janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, Oh, selamanya Kau cinta. selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Haleluya. Biarlah jadi bagi kami. Selamanya kami mau cinta kepada-Mu, mengasihi Amin. Kau Tuhan, hidup di dalam-Mu, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengerjakan keselamatan yang sudah menjadi milik kami. Kami berjuang untuk itu Tuhan, tiap-tiap hari Tuhan Yesus. Walaupun kami harus membayar harga menyangkal diri, bahkan kami menderita Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus. Karena jikalau kami menderita oleh karena mengikut Tuhan, maka pada satu saat kedatangan-Mu, Engkau juga akan mempermuliakan kami. Amin. Bersama-sama dengan-Mu. Kami nantikan Tuhan waktu itu Tuhan Yesus. Oleh Amin. sebab itu selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup, kami akan mengerjakan terus apa yang menjadi bagian Amin. kami. Jadilah Tuhan bagi setiap pemuda dan remaja ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, pengertian benar menjadi milik mereka. Sebab ada Roh Kudus yang berkarya luar biasa. Memimpin, membawa mereka kepada seluruh kebenaran-Mu. Amin. Sehingga masa muda mereka persembahkan kepada-Mu Tuhan. Amin. Mengasihi Engkau Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur
bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kebenaran firman-Mu mereka kerjakan Tuhan Yesus. Tidak hanya mendengarkannya, tapi mereka melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai mereka. Syukur bagimu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan pada firman Tuhan. Menghalangi pemuda-pemudi remaja untuk melakukan, untuk mengerjakan keselamatan, kami usirkan dalam nama Yesus. Menghalangi mereka untuk mengerjakannya, kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagimu. Penuhi mereka dengan kasih yang daripadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan rohmu. Penuhi mereka Tuhan dengan kebenaranmu. Dalam nama jadilah. Dijadikanlah atas mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Mari silakan duduk. Kita akan lanjutkan. Yuk kita dengar pengumuman. Nanti selesai ibadah ini. Nanti bisa masuk dalam kelompok wilayah ya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remajanya Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Besok hari ibadah Minggu Raya kita ada 2 kali ibadah. Ibadah Minggu Raya pagi kita dimulai jam 8 pagi dan ibadah Minggu Raya sore jam 5 sore. Untuk itu mari setiap kita pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini untuk kita bisa hadir kembali di ibadah Minggu Raya pagi maupun ibadah Minggu Raya sore kita. Kemudian hari Selasa dan juga Rabu ada ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini jam 6 sore. Untuk itu mari setiap kita untuk bisa hadir di ibadah pencurahan Roh Kudus ini saudara, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kemudian hari Sabtu depan ada ibadah pemuda-pemudi remaja kita kembali di tempat ini jam 6 sore. Untuk itu mari setiap kita yang sudah hadir pada hari ini untuk bisa hadir kembali di ibadah pemuda-pemudi remaja minggu depan. Dan kita juga ajak teman-teman kita, saudara-saudari kita yang belum bisa hadir pada hari ini, mungkin karena hujan atau ada kesibukan, mari kita ingatkan dan kita bawa di ibadah pemuda-pemudi remaja minggu depan. Haleluya saudara. Haleluya. Dengan sukacita kita akan membawa persembahan kita. Untuk itu mari kepada pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapak buat ibadah pemuda-pemudi remaja kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami terima ya Bapak. Biarlah Tuhan kami terus menghidupi Tuhan firman-Mu dan mengerjakan keselamatan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami ya Bapak. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap persembahan kami Bapak. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati kehidupan pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus dalam studi, perkuliahan maupun pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami bersehati menolak mengikat segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, segala roh kikir, roh sungut-sungut menggerutu tidak dapat menjamah kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebab kita punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus, amin. Yang bersuka cita kita katakan, Kaulah satu-satunya penolongku yang setia. Satu-satunya penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergetar
Mari semuanya kita bangkit berdiri. Raja, Kau selalu setia. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang setia. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, lautanmu sudah terjadi luar biasa atas ibadah pemuda dan remaja. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini pujian-pujian musik, celebration sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biar menjadi persembahan yang harum menyenangkan Tuhan dan Tuhan berkenan atasnya. Dan terus memulihkan kami supaya kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan bagi setiap umat Tuhan dan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja dan mereka mengerjakan melakukannya. Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga, biar itu jadi bagi setiap pemuda remaja. Kami juga bersyukur bagi umat Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan ibadah pemuda remaja ini. Berkati mereka Tuhan yang belum ambil bagian, supaya semuanya mau ambil bagian Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya Sabtu depan ibadah pemuda remaja ini semakin luar biasa, semakin berkemenangan Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan terbeban sehingga mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Pemuda remaja semuanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, syukur bagimu. Dan besok hari Tuhan kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Sebentar nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan jadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, walaupun nanti pemuda remaja ini akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah, biar mereka bersuka cita, semuanya mau ambil bagian, semuanya mau Tuhan Yesus mengerjakan, membicarakan dan apa yang dikerjakan Tuhan tuh ke depannya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa, kami syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami syukur segala setan kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, ngejar manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Kami syukur semua di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat yang daripada. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.